Welcome to my channel. Ya, halo, selamat datang di channel Bung Harpa dan juga selamat hari Kamis teman-teman semua. Saat ini gue berada di gerbong restorasi kereta Fajar Utama on the way ke Solo. Kereta baru saja lepas dari Wates dan sekitar 1,5 jam lagi kereta ini akan tiba di stasiun Solo Balapan ya. Saat gue rekam ini adalah jam 12:20 waktu Indonesia Barat kurang lebih. Dan tentunya kita masih dalam rangka menyambut pertandingan terakhir dari grup B AFF Mitsubishi Electric Cup 2024 yang akan memainkan partai terakhir nanti hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 di Stadion Manahan Solo pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Indonesia akan menyambut Filipina dalam partai terakhir ya dari grup B yang sangat menentukan. Banyak skenario-skenario yang akan menarik kita bahas di sini soal peluang kelolosan Indonesia ke fase selanjutnya. Pertama yang perlu diperhatikan teman-teman semua adalah aturan yang diterapkan di AFF kali ini mengacu pada pada goal difference atau selisih gol lebih dulu baru head to head. Nah, ini perlu dipahamin supaya kita bisa menganalisa peluang Indonesia, skenario-skenario yang mungkin terjadi di kelolosan ke semifinal nanti. Nah, kalau kita lihat di klasemen, memang Vietnam saat ini memuncaki klasemen grup B dengan 7 poin, hasil dari 2 kali menang dan sekali imbang. Dan kemudian diikuti oleh Indonesia dan Myanmar sama-sama mengoleksi poin 4, selisih golnya juga 4-4. Nah, ini yang perlu kita cermati dulu. Artinya beberapa skenario ini bisa saja terjadi. Semua tim bisa lolos, bisa tidak lolos. Semua tim bisa lolos sebagai juara grup, semua tim bisa lolos sebagai runner up, dan semua tim pun bisa tidak lolos. Ya, tergantung nanti pertandingan terakhir hari Sabtu nanti. Memang kalau kita lihat dari probability, kemungkinan Vietnam untuk lolos itu paling besar. Nah, yang kedua itu agak 50-50 antara Indonesia dan Myanmar. Meskipun kita diuntungkan ya, karena di partai terakhir Vietnam dan Myanmar itu saling bunuh. Nah, tapi tetap kita harus hati-hati. Kemenangan pun tidak menjamin kita pasti lolos ke fase selanjutnya. Kenapa? Karena kalau kita misalnya menang, skornya 1-0, dan Myanmar bisa mengalahkan Vietnam dengan skor lebih besar, misalnya 2-0, itu kita bisa nggak lolos juga. Karena artinya kita akan kalah selisih gol dari 3 tim yang bersengketa, Vietnam, Myanmar, dan Indonesia. Jadi sama-sama bisa poin 7 tuh. Kalau Indonesia menang dari Filipina, Myanmar menang dari Vietnam, itu semuanya poin 7. Tapi tadi yang gue bilang, dihitung selisih gol. Nah, kalau selisih gol kita kalah di antara tim-tim yang bersengketa, maka kita bisa tersingkir. Intinya kalau Indonesia mau lolos ya harus menang dengan skor yang lebih baik daripada Myanmar. Atau hasil di pertandingan di Manahan Solo nanti intinya harus lebih baik dari Myanmar dan Vietnam. Jadi kalaupun Indonesia seri, tapi kalau misalnya Myanmar kalah, itu kita juga lolos gitu. Atau sama-sama imbang, tapi kita imbangnya 3-3, Myanmar imbangnya 0-0 atau 1-1, itu kita bisa lolos juga. Jadi sekali lagi intinya adalah hasil kita dengan Filipina itu harus lebih bagus dari hasilnya Myanmar menghadapi Vietnam. Itu kuncinya. Nah, dalam situasi yang tidak aman juga, tentunya kita diberikan satu kabar yang cukup baik. Mungkin kita semua sudah tahu bahwa pemain andalan Tim Nasional Indonesia yang juga langganan di Tim Nasional Senior yaitu Marcelino Ferdinand dipastikan akan kembali menghuni Tim Nasional Indonesia di Manahan Solo nanti. Nah, ini tentunya penting, bukan hanya memberikan suntikan moral tapi juga kekuatan dan kreativitas di lapangan. Ini yang kita tidak lihat di pertandingan sebelum ini, terutama saat kita bermain atau dikalahkan Vietnam 0-1, terlepas dari lawan yang memang relatif berat yang menurunkan pemain utama, dan juga mereka bermain di V3 di kandang Vietnam di depan pendukung mereka sendiri. Kali ini kita akan bermain di Manahan Solo di depan pendukung Indonesia. Tentunya kita harapkan dengan suntikan 2 variabel ini, kehadiran Marcelino dan juga penonton ini bisa mendongkrak permainan dari Timnas Indonesia. Tidak mudah memang, tapi gue yakin Timnas Indonesia terutama dalam setahun terakhir selalu punya
mental juara. Artinya mereka selalu bisa perform ketika terjepit. Kita masih ingat di Piala Asia kemarin, Piala Asia Senior, walaupun kita tertatih-tatih hanya mengumpulkan 1 kemenangan atau 3 poin dari kemenangan dari Vietnam, tapi di skenario terakhir kita menunggu partai Kyrgyzstan dan Oman imbang dan kita bisa lolos. Demikian juga di U23 setelah kalah di partai pertama dari Qatar, walaupun dicurangi oleh tuan rumah, tapi kemudian kita bisa bangkit berturut-turut mengalahkan Australia, Yordania, dan juga bahkan yang fenomenal adalah Korea Selatan. Pun di kualifikasi Piala Dunia round ketiga, setelah kita kalah dari China, Jepang, dan terpuruk di peringkat paling bawah, tapi kemudian di akhir tahun menutup tahun 2024 ini kita bisa finish di peringkat ketiga ya dengan poin 6, bahkan di atas Saudi, China, dan juga Bahrain. Karena itu seperti biasa gue gak akan terlalu banyak ya bahas soal teknis, soal detail, dan juga lain-lain. Tentunya kita semua sama-sama seperti biasa ya, jangan take a side dalam riak-riak yang sedang terjadi di kalangan atas, tapi kita fokus saja dukung tim nasional Indonesia. Seperti biasa juga gue mengajak teman-teman semua, kita berdoa semua, mau agamanya apapun nggak peduli, yang penting kita fokus concern kita adalah bagaimana Garuda bisa meraih tiket ke semifinal, apapun statusnya, mau juara, mau grup, mau lawan Thailand, mau lawan Singapura, Malaysia, ya kita hadapi. Yang penting kita berikan yang terbaik, kita dukung sebaik-baiknya tim nasional Indonesia. Dan tentunya untuk kalian teman-teman semua, seperti biasa gue akan hadir langsung di Stadion Manahan atau di Solo tepatnya, untuk memberikan laporan langsung situasi menjelang pertandingan menghadapi Filipina. Seperti apa nanti latihannya, official training, konferensi pers, dan lain-lain, kondisi kota Solo. Nah, jadi stay tune terus ya di channel Bung Harpa. Gue akan berikan info langsung dari lapangan supaya kalian bisa merasakan vibes dan atmosfer dari jelang pertandingan menghadapi Filipina. Dan nanti saat hari H ya, beberapa jam sebelumnya, seperti biasa gue akan live reaction. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir di Solo atau di Stadion Manahan jelang menghadapi Filipina, itu tetap bisa merasakan suasana menjelang pertandingan tersebut. Nah teman-teman semua, mungkin untuk saat ini update dari tim nasional kita jelang menghadapi Filipina itu dulu, nggak usah berlama-lama. Yang penting gue akan sesering mungkin dan semaksimal mungkin mengabarkan kalian informasi soal tim nasional kita. Oke teman-teman, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian terus terinformasi kalau ada update video-video kalian terbaru. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel ini. Sehat selalu buat kalian dimanapun kalian berada, dan tentunya terima kasih dan sampai nanti.